Selamat datang di channel Konflik Mertua Menantu. Mari ikuti kisah penuh konflik yang akan dimulai. Nama saya Citra. Saya menuliskan kembali baris-baris ini bukan untuk menjelek-jelekan siapapun, juga bukan untuk melimpahkan semua kesalahan pada satu orang. Saya hanya ingin menceritakan dengan sejujur-jujurnya tentang apa yang telah terjadi dalam pernikahan saya. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan tawa riang, dengan ucapan selamat yang hangat dari banyak orang, lalu diam-diam berakhir dalam keheningan yang dinginnya menusuk hingga ke tulang. Waktu itu saya berumur 24 tahun, baru lulus kuliah lebih dari setahun, dan menjadi guru honorer di sebuah SMP, yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari rumah. Gajinya tidak seberapa, tetapi saya merasa hidup saya sudah lengkap. Saya punya pekerjaan, punya orang tua yang menyayangi, dan bisa bebas melakukan apa yang saya mau. Saya tidak pernah berpikir akan menikah muda. Tetapi hidup saya berbelok dalam sekejap mata, begitu cepat hingga orang baru sempat mengingat nama, tahu-tahu sudah menjadi suami istri. Bagus masuk ke dalam hidup saya begitu cepatnya sampai saya bahkan belum sempat mengingat wajahnya dengan jelas. Bude Tuti, adik dari ibu sayalah yang menjodohkan kami. Bude bilang, Bagus itu anak baik. Pendidikannya bagus, kerjanya juga di militer, keluarganya berada, kalau menikah dengannya tidak akan pernah sengsara. Toh, cepat atau lambat harus menikah, lebih baik menikah dengan orang dekat agar orang tua tenang. Saya hanya tersenyum, setengah percaya setengah ragu. Di kota kecil ini, perjodohan adalah hal yang biasa, keluarga yang satu terhubung dengan keluarga yang lain, silsilahnya rumit seperti benang kusut, kemanapun pergi pasti bertemu kenalan. Pertama kali saya bertemu Bagus adalah di sebuah warung kopi, yang alamatnya sudah dikirimkan Bude Tuti, agar kami bisa bertemu. Bagus datang tepat waktu, kemeja rapi disetrika, celana bahan, rambut dipotong pendek. Dia tidak terlalu tinggi tetapi bersih dan rapi, cara bicaranya juga sopan. Kesan pertama tidak buruk. Saya tidak merasakan getaran cinta pada pandangan pertama, tetapi juga tidak merasa tidak nyaman. Kami bertemu beberapa kali lagi, tetapi hanya sebatas obrolan biasa, bahkan belum pernah berpegangan tangan. Namun, bagi semua orang, kami sepertinya pasangan yang sempurna. Istri seorang guru, suami seorang tentara, semua kerabat mengharapkan kami menjadi pasangan. Semua mengharapkan sebuah pernikahan. Lalu suatu hari ibu bertanya langsung, bagaimana menurutmu si Bagus? Saya menjawab, Citra lihat dia baik, Bu. Ibu mengangguk pelan. Baik itu bagus, tapi terlalu baik juga susah. Nak, menikah itu bukan hanya dengan suamimu, tapi dengan seluruh keluarganya, kamu harus perhatikan baik-baik. Saya pikir, ibu hanya khawatir berlebihan, karena saat itu keluarga Bagus tampak begitu perhatian, begitu terhormat. Ayah Bagus adalah Pak Hartono. Saya dengar beliau sudah bertugas di TNI selama bertahun-tahun. Pertama kali saya datang berkunjung, beliau menjabat tangan saya, mengangguk sekali, lalu hanya bertanya satu kalimat, mengajar di sekolah mana? Setelah saya jawab, beliau hanya menggumam oh, dan selesai, tidak tersenyum, tidak bertanya lagi, juga tidak menunjukkan raut muka tidak suka. Waktu itu saya hanya berpikir mungkin wataknya memang pendiam. Orang yang bekerja di lingkungan seperti militer, menjadi pendiam adalah hal yang wajar. Tetapi ibunya, Bu Wati, sangat bertolak belakang. Beliau banyak bicara, banyak tertawa, terus-menerus bertanya, di rumah ada berapa saudara? Orang tua kerja apa? Suka makan apa? Takut apa? Suka apa? Senyumnya membuat orang luar berpikir inilah mertua idaman. Rumah bagus luas dan megah, bukan villa yang terlalu mewah dan megah, tetapi rumahnya dibangun kokoh dengan 3 lantai, pagar besi tebal, dan halaman berubin merah yang rata. Di dalam rumah, semuanya bersih dan rapi membuat saya sedikit terkejut. Sandal dan sepatu tersusun lurus, gelas dan cangkir pada tempatnya, meja dan kursi tidak ada sebutir debu pun. Ketika saya bercerita pada sahabat saya, dia melotot, beda ya rumah yang isinya orang militer, disiplin banget. Tapi mereka kaya, nggak? Saya tertawa, kelihatannya sih berada. Sejujurnya saya tidak gila harta,
Tetapi saya juga mengerti bahwa uang membuat hidup lebih ringan. Siapa yang tidak mau menikah dengan suami yang punya fondasi finansial yang kuat? Hanya saja saya tidak pernah berpikir fondasi itu dibangun dari apa. Urusan pernikahan kami berlangsung sangat cepat. Kedua belah pihak bertemu, menentukan hari baik, dan menetapkan seserahan. Kurang dari 2 bulan setelah pertemuan pertama, saya sudah mencoba gaun pengantin, memilih bunga, memegang tangan memilih cincin, dan di dalam perut saya sudah ada makhluk kecil. Ketika saya sadar semuanya berputar seperti mesin, saya sudah berada tepat di tengah-tengah mesin itu. Di hari pernikahan, iring-iringan mobil pengantin pria berbaris panjang berkilo-kilometer. Orang-orang berdiri di pinggir jalan menonton seperti ada festival. Ibu merapikan kerah kebaya saya sambil berbisik, "Ingat ya, mulai hari ini, apapun yang kamu lakukan harus dipikirkan baik-baik." Anak perempuan menikah itu masuk ke babak baru dalam hidup, tidak bisa seenaknya melakukan apapun seperti waktu masih tinggal sama ayah dan ibu. Saya mengangguk, berjanji pada diri sendiri akan berusaha. Selama resepsi, yang paling banyak dibicarakan orang adalah emas. Entah sejak kapan pernikahan berubah menjadi ajang pamer, siapa memberi berapa, kalungnya besar atau kecil, cincinnya tebal atau tipis, semuanya dijadikan bahan penilaian. Seolah-olah itulah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan. Keluarga pihak laki-laki silih berganti naik untuk memberikan emas. Saya mendengar bisik-bisik dari bawah. Pihak laki-laki kasih emasnya gampang banget, bisa sampai puluhan gram itu. Citra anaknya Bu Bunga itu beruntung banget ya, dapat suami kaya raya. Dengar-dengar ayahnya pensiunan TNI, ibunya punya toko elektronik besar, ya jelas kaya lah. Nanti kalau sudah jadi istrinya, kerjanya cuma makan sama menghabiskan uang, enak banget. Saya melihat ke barisan kursi bawah. Melihat ibu berdiri di sana, matanya memerah. Pesta pernikahan berakhir, saya lelah luar biasa. Seharian hanya sempat minum beberapa teguk air dan menggigit sepotong kue. Hari itu saya ikut Bagus pulang ke rumah mertua. Saat pintu kamar pengantin tertutup, saya menghela napas lega, buru-buru melepas sanggul, jepit rambut, mengganti gaun pengantin, dan merebahkan diri di tempat tidur. Tetapi tepat saat itu, pintu kamar terbuka lagi. Saya kira itu suami saya, tetapi yang masuk adalah ibu mertua. Beliau melihat saya duduk di sana lalu berkata dengan enteng, "Emas yang tadi dikasih kerabat mana semua? Sini ibu bantu simpan. Baru selesai nikahan, banyak orang keluar masuk, kalau ditaruh di kamar nanti hilang, repot." Saya bingung belum mengerti apa yang terjadi. Beliau sudah maju dan dengan tangannya sendiri melepas kalung, gelang, dan cincin dari tubuh saya. Tepat saat itu, Bagus juga baru masuk, saya segera menatapnya dengan pandangan meminta tolong, tetapi yang saya dapatkan hanyalah wajahnya yang memerah karena alkohol dan lambaian tangannya. "Kamu kasih ibu saja biar aman, Dik. Kita juga kan gak pakai emasnya setiap hari." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Hanya dalam beberapa menit, seluruh emas sudah berada di tangan ibu mertua. Beliau memasukkannya ke dalam kantong kecil dan mengikatnya erat. Sebelum keluar kamar, beliau masih berbalik dan berpesan, "Kamu istirahat ya, besok bangun pagi sarapan bareng keluarga." Saya duduk di tepi ranjang, tangan saya kosong. Jelas-jelas itu diberikan untuk saya. Kenapa diminta lagi? Saya kan tidak sebodoh itu sampai tidak bisa menjaga harta sendiri. Saya menoleh ke arah Bagus dan melihatnya sudah duduk di ranjang, melepas kancing baju, dan menghela napas seolah baru saja menyelesaikan tugas besar. Dia menatap saya lalu berkata, "Capek ya? Ya sudah, tidur yuk, besok masih banyak kerjaan." Saya menatapnya lama, lalu ikut berbaring. Di dalam kamar pengantin, lampu tidur berwarna kuning redup, suara kipas angin berputar teratur, di luar sesekali terdengar suara kendaraan lewat. Saya terus gelisah sampai menjelang pagi baru bisa tidur. Tepat pukul 5 pagi, saya dibangunkan. Bukan oleh sinar matahari yang menembus tirai atau kicau burung di beranda, melainkan oleh ketukan pintu yang bertubi-tubi seperti genderang perang. Pintu kayu tebal itu bergetar. Lalu suara ibu mertua saya terdengar nyaring dan tajam. "Citra,
sudah bangun belum? Bagus, Citra. Saya terlonjak, jantung berdebar kencang di dada seolah mau meledak, jam dinding menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit. Saya menoleh ke samping, Bagus sudah bangun entah sejak kapan, tangannya buru-buru meraih pakaian, sementara mulutnya mendesak. Cepat bangun Dik, ibu paling gak suka orang lelet. Saya bahkan belum sempat mencari sandal. Belum sempat sadar sepenuhnya dari tidur yang tak nyenyak, pintu kamar sudah terbuka lebar. Ibu mertua berdiri di sana, matanya menyapu sekeliling kamar. Tatapannya yang dingin berhenti di tempat tidur yang masih berantakan belum sempat dirapikan. Bibirnya terkatup rapat membentuk garis lurus yang tajam, lalu beliau menoleh ke arah Bagus. Aturan di rumah ini dari dulu bagaimana? Kamu sudah punya istri, ya harus diajari dari awal, jangan sampai ibu harus buka mulut mengingatkan. Kalau ayah sampai lihat, tidak baik. Bagus menunduk dalam-dalam, suaranya pelan seperti nyamuk. Iya Bu. Saya berdiri mematung di tengah kamar. Tangan dan kaki saya dingin. Ibu mertua melirik ke arah saya lalu berkata, turun ke bawah. Di rumah ini, menantu baru tidak ada ceritanya diam di kamar sampai jam 7 atau 8 pagi. Beliau berbalik dan berjalan lebih dulu, langkah kakinya yang mantap menggema di lantai kayu. Saya melangkah mengikutinya, telapak tangan saya basah oleh keringat dingin, tenggorokan terasa pahit. Di ruang keluarga, ayah mertua sudah duduk entah sejak kapan, punggungnya lurus seperti penggaris, di hadapannya ada teko teh yang mengepul. Beliau tidak menatap saya sekalipun, yang menatap saya tajam adalah ibu mertua. Beliau menarik kursi dan duduk di seberang saya, meletakkan lap meja dengan keras ke atas meja kaca. Suara klak terdengar kering, lalu beliau menatap lurus ke mata saya. Kamu jadi menantu di rumah ini, harus mulai terbiasa ya. Ibu bicara terus terang dari awal biar kita gampang hidup bersama. Saya menahan napas, dada terasa sesak seolah ada batu besar yang menindih. Ibu mertua melanjutkan dengan suara datar. Setiap pagi, bangun jam 5, masak, siapkan sarapan, setelah itu baru terserah mau melakukan apa. Perempuan kalau sudah menikah itu harus beda, tidak bisa disamakan seperti waktu masih di rumah orang tuanya. Pekerjaan rumah apa saja yang terlihat, ya langsung dikerjakan. Jangan sampai orang tua yang harus menyuruh baru mau bergerak. Saya bergumam, suara saya begitu pelan sampai saya sendiri tidak mendengarnya. Iya Bu, beliau mengangguk ringan, seolah saya baru saja lulus dari sebuah ujian. Sarapan sudah tersaji di meja, semangkuk bihun goreng yang sudah dingin dari kemarin, sepiring lontong yang sudah mengeras, di sampingnya ada semangkuk sambal encer berbau amis. Pasti sisa makanan dari resepsi pernikahan kemarin. Makan. Di rumah ini tidak ada cerita pilih-pilih makanan. Saya gemetar saat mengambil sendok, tetapi baru saja menyentuh bihun, perut saya langsung mulas, rasa mual menyerang hebat, tenggorokan saya dipenuhi rasa pahit dan asam, gelombang mual tak tertahankan. Saya berkata pelan, suara saya serak, Citra. Citra tidak bisa makan, Bu. Ibu mertua mendengar itu lalu meletakkan sendoknya dengan keras ke meja, suaranya membuat saya terlonjak. Beliau membentak dengan tajam, tidak bisa makan atau tidak mau makan? Saya tertegun, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Beliau menoleh ke Bagus, suaranya penuh sindiran. Anak perempuan zaman sekarang aneh sekali ya, baru hamil, sudah mulai manja. Dulu waktu ibu hamil kamu, setiap pagi bangun masak, ke pasar seharian, apa pernah mengeluh? Bagus menunduk, tidak berani mengangkat kepala, juga tidak berani membela istrinya sepatah kata pun. Akhirnya, beliau menyimpulkan dengan suara dingin. Bisa makan ya makan, tidak bisa ya puasa saja. Tapi jangan sampai di luar sana bilang keluarga ini menelantarkan menantunya. Saya meletakkan sendok, tangan saya gemetar, lalu berdiri dan bergumam izin kembali ke kamar, suara saya tercekat. Saat menaiki tangga, saya masih mendengar dengan jelas suara ibu mertua berkata pada suami saya. Mendidik menantu itu harus dari awal dia datang, kalau dibiarkan lama nanti jadi manja, susah diatur. Setiap anak tangga yang saya naiki, hati saya terasa semakin berat. Sore harinya,
Saya ikut Bagus ke kota untuk membeli beberapa barang. Duduk di belakang motor, angin dingin menerpa wajah, tetapi hati saya tetap membeku. Di jalan saya diam sangat lama, kata-kata ibu mertua tadi pagi terus terngiang di kepala seperti kaset rusak yang tak henti-hentinya berputar. Akhirnya saya memanggil pelan, suara saya bergetar, "Mas." Jawabnya, mata masih lurus ke depan. "Emas pernikahan kita, Ibu." Ibu ambil semuanya. Motor sedikit oleng seolah Bagus kaget dan menginjak rem. Dia tidak menoleh. "Maksud kamu apa, Dik?" Saya tersenyum pahit. "Mas tahu tidak? Di dalamnya ada berapa banyak emas pemberian ayah dan ibuku? Ada berapa banyak dari bude, paman, dan om dari pihak keluargaku?" Bagus tidak menjawab. Saya melanjutkan, "Mas bisa tanyakan ke ibu, kapan akan dikembalikan ke kita?" Bagus tetap diam seribu bahasa. Akhirnya dia menoleh sekilas ke arah saya. Suaranya kesal bercampur lelah. "Kamu jangan perhitungan begitu, bisa nggak? Di rumahku dari dulu memang begitu. Uang dan emas semua ibu yang pegang biar aman. Tapi itu emas pernikahanku." Saya menangis, suara saya bergetar. "Setidaknya aku harus tahu, harus boleh menyimpannya." Bagus mengerutkan kening, suaranya meninggi. "Kamu sudah jadi bagian dari keluargaku sekarang. Milikmu atau milik ibu, pada akhirnya kan milik keluarga kita juga." Saya memalingkan wajah, air mata membasahi baju. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dua kata keluarga kita membuat saya merasa begitu dingin dan menakutkan. Malam itu, Bagus mengantar saya pulang lalu buru-buru pergi piket. Saya berbaring sendirian di ranjang yang sempit, tangan diletakkan di atas perut, pikiran saya kusut masai. Keesokan harinya, saya mulai diajari ibu mertua mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah mertua saya memiliki 3 lantai yang luas. Begitu luasnya sampai setiap lantai punya beberapa kamar tidur, kamar mandi pribadi, dan koridor panjang yang berubin mengilap. Ibu mertua mengajak saya berkeliling rumah. Sambil berjalan beliau berkata, "Di rumah ini, semua barang harus ada tempatnya, tidak boleh ditaruh sembarangan." Ibu paling benci barang-barang berantakan. Beliau membuka lemari dapur, menarik pintunya dengan kuat, piring dan mangkuk setelah dipakai harus dilap sampai benar-benar kering baru disimpan. Beliau membuka lemari pakaian, jarinya menyapu setiap gantungan baju yang lurus. Pakaian setelah dicuci harus dijemur di tempat yang benar, dengan arah yang benar, tidak boleh dicampur antara pakaian dalam rumah dengan pakaian untuk bepergian. "Nanti, semua pekerjaan ini kamu yang harus kerjakan menggantikan ibu, harus diperhatikan, kalau salah nanti ayah tidak suka." Saya mengangguk-angguk, tenggorokan terasa kering. Setelah berkeliling rumah, ibu mertua berkata pada saya, "Kamu ke dapur, cuci semua piring kotor itu. Ibu mau lihat kamu kerja bersih dan teliti atau tidak." Saya melihat tumpukan piring yang hampir memenuhi wastafel, piring sisa sarapan seluruh keluarga, dan beberapa piring dari hari sebelumnya yang belum tersentuh. Sisa sabun cuci piring masih menggenang dingin. Bau sisa makanan tercium samar. Saya tidak berkata apa-apa, diam-diam menyingsingkan lengan baju dan menyalakan keran. Saya mencuci satu persatu. Dengan hati-hati membersihkan setiap noda, mengelapnya hingga kering dan mengilap dengan kain bersih, lalu menyusunnya dengan rapi di lemari seperti yang beliau ajarkan. Saya pikir saya sudah melakukannya dengan baik, sudah berusaha sekuat tenaga, tidak ada celah untuk dikritik. Tetapi ibu mertua datang, membuka lemari, mengambil sebuah mangkuk dan mengamatinya di bawah lampu dapur. "Kamu cuci begini dibilang bersih?" Beliau menunjuk setitik air yang sangat kecil yang masih tertinggal di dasar mangkuk, tidak dilap sampai kering. "Air menggenang begini, dibiarkan beberapa hari bisa jamuran. Kamu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?" Saya tertegun, buru-buru menjawab, "Maaf, Bu, Citra minta maaf." "Minta maaf memangnya bisa menyelesaikan masalah?" Beliau meletakkan mangkuk itu ke meja, suara kelak terdengar kering. "Kerja apapun itu harus fokus. Bukan asal-asalan selesai." Tangan saya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena rasa sakit hati yang memenuhi dada. Sejak saat itu, semua pekerjaan besar dan kecil di rumah menjadi tanggung jawab saya. Meskipun sedang hamil, sarapan harus selalu siap sebelum pukul 7 pagi.
Rumah harus selalu bersih, pakaian harus dicuci, dan disimpan dengan wangi, makanan setiap hari harus segar. Saya, dari seorang gadis yang dimanja, perlahan berubah menjadi wanita yang sibuk dari pagi hingga malam tanpa berani mengeluh sedikit pun. Makan malam itu, saya hanya bisa makan beberapa suap sebelum rasa mual kembali datang, perut saya melilit, tenggorokan terasa pahit. Saya meletakkan sumpit dan berkata pelan, "Citra." Citra merasa tidak enak badan, "Bu." Ibu mertua mengangkat kepala, tatapannya menyapu saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, suaranya dingin. Tidak enak badan betulan, atau pura-pura? Seluruh meja makan tiba-tiba hening, suasana menjadi berat seperti timah, wajah saya memerah, telinga berdengung karena malu. Bagus dengan pelan mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mangkuk saya, berbisik, "Makan sedikit lagi ya, Dik." Saya menggigit bibir, menelan setiap suap. Setiap suap terasa seperti tersangkut di tenggorokan, air mata hampir tumpah, tetapi saya berusaha menahannya. Malam itu, saya masuk kamar lebih awal, berbaring meringkuk di samping Bagus dengan hati yang membeku. Hampir pukul 10 malam, saya terbangun karena haus. Saya meraba-raba turun ke dapur, melangkah pelan di tangga kayu. Berdiri di anak tangga terakhir, saya membeku ketika mendengar dengan jelas suara ibu mertua dari ruang keluarga. "Menantu macam apa? Mukanya cemberut terus, tidak tahu aturan sama sekali. Kalau tahu begini, tidak akan saya izinkan si Bagus menikahinya. Di luar sana banyak perempuan yang lebih baik darinya, yang mau masuk ke rumah ini." Suara ayah mertua terdengar berat dan dingin. "Kamu harus mendidiknya dari awal. Dibiarkan lama nanti manja, susah diatur." Saya tahu. Tipe seperti ini harus dikerasi baru menurut. Kalau terlalu lunak, dia nanti naik ke atas kepala. Saya berdiri di sana, tangan saya mencengkeram pegangan tangga begitu erat hingga terasa sakit. Air mata diam-diam menetes, panas. Saya kembali ke kamar tanpa minum, meskipun tenggorokan masih terasa kering dan pahit. Berbaring dalam kegelapan, air mata saya membasahi bantal. Saya tidak menangis karena sedih semata, saya menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa diperlakukan seperti orang yang menumpang, dicurigai, diremehkan di dalam pernikahan yang saya harapkan akan menjadi sebuah rumah. Meskipun malam sebelumnya saya muntah sampai lemas dan semalaman gelisah karena kehamilan, tepat pukul 5 kurang 5 menit, suara sandal ibu mertua sudah terdengar di koridor, teratur seperti jam weker. Saat itu saya akan terlonjak bangun dalam keadaan setengah sadar, kepala pusing, tangan dan kaki terasa berat. Suatu hari saya terhuyung-huyung turun ke dapur, wajah masih mengantuk, rambut acak-acakan, belum sempat cuci muka, sudah melihat tatapan tajam beliau. Kalau ke dapur itu harus rapi, sopan. Di rumah ini tidak ada cerita rambut acak-acakan, muka kucel. Saya menunduk, tidak berani menjawab. Suatu pagi ketika saya sedang sibuk membuat teh di dapur, ibu mertua meletakkan sebuah buku catatan kecil di hadapan saya, sampulnya tebal dan tua, lalu berkata, "Ini buku belanja rumah. Mulai sekarang, kamu catat pengeluaran harian di sini." Saya mengambil buku itu, jantung berdebar kencang. Beliau melanjutkan dengan suara ringan. "Uang di rumah ini ibu yang kelola, termasuk gaji kalian berdua. Kalian masih muda, kalau pegang uang gampang boros, tidak bisa menyimpan." Saya teringat emas pernikahan, teringat kalung dan cincin yang hanya saya pakai beberapa jam, tenggorokan saya tercekat. Ibu mertua sepertinya tidak memperhatikan wajah pucat saya, dan melanjutkan, "Setiap minggu ibu akan kasih kamu sejumlah uang untuk ke pasar. Beli yang perlu saja, lalu catat di sini. Sisa berapapun, kembalikan ke ibu. Sebulan sekali akan ibu periksa." Saya mendengarnya dan merasa begitu kecil dan menyedihkan. Seperti anak kecil yang diberi uang jajan, dan harus melaporkan setiap sen yang dikeluarkan. Sore itu, saya berkata pada Bagus ketika kami berdua di kamar, "Aku mau izin ke sekolah sebentar, mau ajukan cuti lebih awal." Bagus mengangguk. "Iya, nanti aku bilang ke ibu." Lalu saya berdiri di sana, diam-diam mendengarkan dia melapor pada ibu mertua seolah-olah melaporkan jadwal kerja seorang bawahan.
Ibu mertua setelah mendengar hanya bertanya satu kalimat dengan suara dingin, "Pergi jam berapa?" "Sekitar jam 3 lebih, Bu." "Berapa lama?" "Kira-kira 1 jam saja." Beliau mengangguk, tetapi tatapannya masih penuh selidik. "Pergi cepat, pulang cepat. Perempuan hamil tidak boleh keluyuran di luar. Panas, tidak baik." Saya melangkah keluar gerbang dengan perasaan berat seperti membawa batu. Malam itu rasa mual kembali menyiksa. Perut saya melilit, hanya bisa menelan beberapa sendok kuah bening. Ibu mertua melihat itu dan langsung berkata, "Makan cuma segitu, nanti asinya dari mana? Kamu tidak kasihan sama anakmu?" "Citra tidak sanggup makan, Bu, tidak sanggup juga harus dipaksa." "Memangnya ada orang melahirkan yang tidak susah payah? Kok kamu mengeluh terus?" Saya menggigit bibir, memaksa diri untuk menelan lagi. Malam hari, ketika hanya ada kami berdua di kamar, saya berbaring di samping Bagus dan berkata di tengah isak tangis, "Mas, aku capek sekali. Rasanya sesak." Dia berbaring membelakangi saya, menghela napas pelan. "Sabar ya, Dik. Ibu kan juga cuma mau yang terbaik buat kamu. Atau kita pindah saja, Mas?" Bagus diam sangat lama. Beberapa saat kemudian dia baru menghela napas dan berkata pelan, "Di keluargaku dari dulu ya begini. Aku juga anak satu-satunya. Kalau kita pindah, nanti ayah sama ibu bagaimana?" "Sudahlah, kamu sabar saja. Dengarkan kata ibu, nanti juga terbiasa." Kalimat itu seperti pisau terakhir yang menusuk lurus ke jantung saya. Tetapi apa yang bisa saya lakukan selain menggigit bibir dan menahan? Namun, semakin hari rasa mual saya semakin parah. Bukan mual biasa yang sebentar lalu hilang, melainkan lemas, lelah sampai hanya berbaring diam pun terasa pusing. Apapun yang saya makan, pasti keluar lagi. Kepala pusing seolah seluruh tenaga dihisap habis. Suatu hari saya baru melangkah ke dapur, mata sudah gelap, harus berpegangan erat pada meja agar tidak jatuh. Pagi itu, saya muntah tepat di depan wastafel, membungkuk, tangan gemetar berpegangan pada pinggiran wastafel, air mata keluar karena mual yang hebat. Ibu mertua berdiri di belakang, bersedekap, suaranya kering tanpa sedikit pun rasa kasihan. "Hamil kan? Bukan sakit parah. Kenapa berlebihan begitu?" Saya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuh, air mata bercampur dengan ludah yang pahit. Suara ibu mertua masih terdengar di telinga. "Dulu ibu waktu hamil, pagi-pagi buta sudah bangun ke pasar, siangnya masih jualan di bawah terik matahari, malamnya masih masak untuk sekeluarga. Perempuan zaman sekarang terlalu enak hidupnya jadi gampang lemah." Saya berpegangan erat pada meja dapur, mencoba berdiri tegak, suara saya serak. "Citra, izin ke kamar sebentar ya, Bu." Beliau melirik saya dari atas ke bawah, tatapannya tajam seperti pisau. "Banyak tiduran nanti jadi malas. Banyak gerak biar badannya biasa. Kalau tiduran terus nanti malah sakit semua." Tetapi baru saja beliau selesai bicara, saya sudah berbalik dan muntah lagi. Ibu mertua melihat itu, lalu melambaikan tangan, "Sudah, sana ke kamar." Jijik sekali. Saya tidak berani berkata apa-apa lagi, diam-diam kembali ke kamar. Tetapi belum sempat berbaring, Bagus sudah berlari ke atas memanggil. "Ibu suruh mau lupakan murur, mau lupah, mau lupas mau luha, mau lukan bubur. Ibu sudah masakkan khusus buat kamu. Kan sudah aku bilang, ibu itu galak tapi sebenarnya sayang sama kamu." Saya melangkah, buburnya encer sekali. Tidak ada daging, tidak ada daun bawang, tidak ada bumbu, hambar seperti air cucian beras. Baru saja saya menyuap 1 sendok, rasanya sudah membuat perut saya melilit, mual tak tertahankan. Saya berlari ke kamar mandi dan muntah hebat. Ibu mertua melihat itu, mengambil mangkuk bubur dan menuangnya ke tempat sampah, lalu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Bagus melihat saya keluar dengan lemas dan langsung berkata, "Kamu keterlaluan, Dik. Bubur itu ibu buat sendiri khusus buat kamu. Kamu coba makan sedikit saja biar ibu senang, kenapa harus berlebihan begini?" Saya menatap suami saya dengan bingung. Bagus melanjutkan, "Kalau kamu begini terus, jangan salahkan ibu kalau galak sama kamu. Saya tidak tahu apa salah saya." Bagus sudah cemberut dan langsung naik ke kamar,
meninggalkan saya berdiri di sana sendirian. Minggu itu adalah jadwal periksa kandungan rutin. Saya baru mau memesan ojek online, ibu mertua sudah keluar. Sore ini ibu temani kamu. Saya tertegun, tenggorokan kering. Tidak usah, Bu. Citra bisa pergi sendiri. Beliau menatap saya, tatapannya tajam. Memangnya kamu tahu apa? Itu cucu ibu, biar ibu yang antar. Mendengar itu, saya terpaksa setuju pergi bersamanya. Di ruang periksa, dokter bertanya tentang kondisi makan dan tidur saya. Belum sempat saya membuka mulut, ibu mertua sudah menyela. Menantu saya ini pemilih sekali makannya, Dok. Malas gerak juga. Seharian cuma tiduran di kasur, nasi disuapin ke mulut saja tidak mau makan. Dokter menoleh ke arah saya, tatapannya penuh simpati. Saya menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Ketika dokter menyarankan agar saya lebih banyak istirahat, menghindari stres agar janin berkembang baik, ibu mertua hanya mengangguk sekenanya, mendengarkan seperti angin lalu. Keluar dari ruang periksa, beliau langsung menoleh ke arah saya. Dokter itu bicaranya formalitas saja. Di rumah kalau tidak kerja, siapa lagi yang mau kerja? Kebanyakan istirahat malah bikin badan jadi kaku, tidak ada bagusnya. Saya tidak menjawab, hanya diam-diam melangkah di belakangnya. Hati saya membeku. Beberapa hari kemudian, entah beliau mendengar dari siapa, pulang ke rumah beliau membuatkan menu khusus untuk saya. Pagi bubur putih, siang dan malam nasi dengan sayur rebus, ditambah semangkuk kuah bening minim bumbu. Beliau berkata dengan percaya diri, makan begini tidak akan mual dan bagus untuk janin. Bersih, jangan makan yang aneh-aneh di luar, banyak racunnya. Suatu hari saya sangat ingin makan buah yang asam, hanya membayangkan sepotong mangga muda atau kedondong dengan sambal rujak saja, sudah membuat saya menelan ludah. Saya memberanikan diri berkata pelan, Bu, Citra lagi ngidam yang asam-asam. Nanti kalau ke pasar tolong belikan mangga satu ya, Bu. Beliau langsung menolak. Suaranya tegas. Makanan asam itu panas, tidak baik untuk janin. Kamu tidak boleh makan. Saya begitu inginnya sampai air liur keluar, tetapi hanya bisa diam dan menelannya kembali. Ibu menelepon menanyakan kabar, bagaimana makanku, apa masih mual parah. Saya tertawa getir di telepon, mencoba ceria. Tidak terlalu mual kok, Bu. Cuma sedikit lemas saja. Saya tidak berani bercerita yang sebenarnya. Saya takut jika ibu tahu, ibu akan khawatir. Malam itu, rasa mual menyiksa saya sampai lemas. Saya memeluk toilet, muntah sampai keluar cairan empedu yang pahit. Bagus tidur nyenyak di samping, napasnya teratur seolah tidak tahu apa-apa. Saya duduk sendirian di kamar mandi yang dingin, air mata menetes panas. Saat sarapan yang hening dan menyesakan, ibu mertua memberikan sebuah amplop putih. Suaranya singkat, surat permohonan cuti hamil lebih awal. Ibu sudah minta tolong kenalan di sekolahmu untuk urus administrasinya, kamu tinggal tanda tangan saja. Saya terkejut, darah di tubuh seolah membeku, tangan saya gemetar saat mengambil surat itu, tulisan cetaknya jelas, alasannya ditulis rapi, kondisi kesehatan tidak memungkinkan, perlu istirahat untuk menjaga janin, saya mengangkat kepala, suara saya serak, tapi Citra belum setuju untuk cuti. Ibu mertua menatap lurus ke mata saya, tatapannya tajam dan tegas. Kamu tidak setuju pun harus cuti, ini demi kebaikanmu dan cucu di rumah ini. Bagus berdiri di samping, memegang ponsel, matanya terpaku ke lantai, tidak berani menatap saya. Saya memanggil, suara saya pecah karena sedih. Mas, bilang sesuatu, dong. Dia menelan ludah, suaranya pelan tetapi begitu jauh. Mungkin lebih baik kamu cuti sementara, Dik, nanti setelah melahirkan baru dipikirkan lagi. Saya tertawa, tawa yang pahit dan tercekat, tawa karena sakit, tawa karena putus asa. Mas tahu tidak, cuti kerja itu artinya apa buatku? Saya bertanya, air mata mengalir di pipi. Artinya, aku kehilangan segalanya, kehilangan profesiku, kehilangan posisi yang sudah aku bangun bertahun-tahun. Mas mau aku seharian terkurung di rumah ini? Ibu mertua langsung memotong, suaranya dingin.
Jadi menantu itu jangan egois, harus tahu kewajiban pada keluarga suami. Lagi pula saya suruh kamu cuti hamil lebih awal, bukan berhenti kerja selamanya, kenapa kamu bikin ribut begini? Tidak sopan. Saya meremas surat di tangan saya gemetar hebat sampai kertasnya menjadi kusut. Hati saya seperti diremas. Bagi guru honorer seperti saya, cuti hamil lebih awal sama saja dengan menulis surat pengunduran diri. Ibu mertua pasti tahu itu. Sore itu, ketika sendirian di kamar, saya duduk lama di depan telepon, tangan saya gemetar. Saya sudah berjanji pada diri sendiri tidak akan menelepon ke rumah, saya takut ayah dan ibu khawatir. Saya takut jika keluarga suami tahu, mereka akan semakin meremehkan, akan bilang saya sedikit-sedikit mengadu ke orang tua. Tetapi ketika melihat surat cuti itu tergeletak dingin di meja, dengan tanda tangan saya yang masih basah, saya tidak tahan lagi. Saya menekan nomor, setelah 2 kali dering, suara hangat ibu terdengar. Nah, hanya 2 kata itu saja, sudah membuat tenggorokan saya tercekat, air mata tumpah tak tertahankan. Ibu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ibu di sini? Ibu saya berkata cepat, suaranya cemas. Kamu kenapa, nak? Saya menangis. Menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang tersesat di tengah malam. Saya bercerita di antara isak tangis yang terputus-putus, tetapi cukup untuk membuat ibu mengerti semua yang saya alami selama ini. Di seberang sana, ibu diam sangat lama, hanya terdengar helaan napas berat. Lalu ibu berkata dengan suara tegas, "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Citra takut ibu khawatir. Saya terisak, air mata membasahi baju. Ibu saya menjawab dengan suara penuh luka, "Pulanglah, nak." Saya tertegun, jantung berdebar kencang. "Pulang bagaimana, Bu? Pulang ke rumah kita." Ibu berkata tegas tanpa ragu sedetik pun, "Kamu sedang hamil dan mereka memperlakukanmu seperti itu. Pulang saja sekarang. Tidak ada yang boleh menyiksamu seperti itu." Saya melihat ke arah pintu kamar, pintu yang tidak pernah boleh saya kunci, tidak pernah ada privasi. Suara saya ragu, Citra. Citra takut jadi omongan orang, nanti mereka menjelek-jelekan keluarga kita. Ibu menghela napas, suaranya pilu. "Biar saja orang mau bicara apa, kalau kamu tetap di sana, cepat atau lambat kamu bisa jatuh sakit." Saya tidak menjawab, karena saya sendiri tidak tahu berapa banyak lagi batas kesabaran saya. Beberapa saat kemudian saya baru menggigit bibir dan menjawab, "Bu, biar Citra pikirkan dulu." Ibu hanya menggumam pelan lalu berpesan agar saya menjaga kesehatan. Pagi berikutnya, saat saya sedang memasak sarapan, ibu mertua memanggil saya untuk bicara. Beliau duduk di sana. Wajahnya dingin, tangan bersedekap di dada. "Tadi malam kamu telepon orang tuamu, kan?" Saya mengangguk, tidak menyangkal. Mungkin beliau mendengar percakapan saya. Melihat saya mengaku tanpa rasa takut, ibu mertua langsung menggebrak meja. Suaranya membuat saya terlonjak kaget. "Hebat sekali kamu ya, jadi anak perempuan sudah menikah kok mulutnya ember." Sedikit-sedikit mengadu ke ibunya, begitu? Beliau berkata dengan suara geram penuh amarah. "Masalah rumah tangga berani-beraninya, kamu bawa keluar. Tidak sopan. Kamu sengaja kan? Mau menjelek-jelekkan saya supaya orang-orang menertawakan saya?" Saya buru-buru menjawab dengan gemetar. "Citra tidak bermaksud begitu. Citra cuma cerita ke ibu, karena Citra sudah lelah sekali." "Lelah?" Beliau tersenyum sinis, senyum yang aneh. "Kalau lelah ya seharusnya diam di rumah istirahat, bukan sedikit-sedikit mau pulang ke rumah orang tua." "Apa maksudmu? Saya terlalu baik sama kamu, makanya kamu mau naik ke kepala saya, begitu?" Saya mengangkat kepala. Menatap mata ibu mertua. Suara saya tercekat. Saya tidak mau naik ke kepala siapapun. Tapi saya mau tanya, "Bu, kenapa saya harus berhenti kerja? Kenapa saya tidak boleh menyimpan emas pernikahan saya sendiri? Kenapa saya tidak punya hak untuk memutuskan apapun untuk diri saya dan anak saya?" Seluruh ruangan hening,
suasana berat seperti timah. Bagus yang mendengar keributan juga baru turun dan mendengar perkataan saya. Dia berdiri terpaku di ujung tangga. Ibu mertua menatap saya tajam. Matanya seolah mau menelan saya hidup-hidup. Hebat sekali kamu ya, sekarang sudah berani melawan saya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, Bu. Jawab saya sambil air mata mengalir. Ibu mertua berdiri dan mendekati saya, suaranya merendah, dingin menakutkan. Dengar baik-baik, kamu sudah masuk ke rumah ini, hidup dan matimu adalah urusan rumah ini. Kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu hanya akan membuat malu, dicap sebagai anak durhaka yang meninggalkan suami. Selesai berkata, beliau menoleh ke Bagus, suaranya memerintah, kamu urus istrimu baik-baik, jangan sampai dia bikin ribut lagi. Bagus mengangguk tanpa berani mengangkat kepala. Saya menatapnya, kali ini di mata saya tidak ada lagi harapan, yang ada hanya keputusasaan dan rasa dingin. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berbaring menatap langit-langit yang gelap, mendengar napas teratur Bagus di samping. Dia tidur begitu nyenyak seolah tidak tahu badai yang bergejolak di dalam hati saya. Saya meletakkan tangan di perut, merasakan gerakan lembut anak saya. Tendangan-tendangan kecil itu seolah mengingatkan saya, tidak bisa membiarkan anak ini lahir dan besar di rumah ini. Tempat di mana ibunya harus meminta izin hanya untuk bernapas, tempat di mana suara ibunya dianggap sebagai dosa, di mana kesabaran disebut sebagai kebajikan. Bukan karena saya sudah tidak mencintai Bagus, bukan karena saya tidak pernah bermimpi tentang keluarga yang utuh bersamanya. Pagi-pagi bangun bersama, makan malam bersama, pelukan hangat saat anak kami lahir. Tetapi saya menyadari sebuah kebenaran yang begitu jelas dan menyakitkan. Di rumah ini, saya bukan lagi diri saya sendiri. Saya bukan manusia yang punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Semuanya, dari jam bangun tidur, setiap kali makan, hingga hak menggunakan milik pribadi, semuanya dikontrol dengan ketat. Saya menunggu sampai seluruh rumah tertidur lelap, menunggu sampai koridor hening tanpa suara langkah kaki, tanpa cahaya lampu yang menyelinap dari celah pintu, baru saya duduk dan mulai mengemasi barang. Saya tidak mau membuat keributan, tidak mau ada tangisan, dan teriakan yang terdengar oleh tetangga. Saya hanya ingin pergi diam-diam, sama diamnya seperti saya menahan semuanya selama berbulan-bulan. Baru saja saya diam-diam menarik koper kecil dari bawah tempat tidur, debu tipis menempel di tangan saya, pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Ibu mertua berdiri di sana. Seolah beliau sudah lama berdiri di luar pintu, hanya menunggu saya bersiap-siap untuk menyerbu masuk. Pintu kamar saya memang tidak pernah dikunci sejak saya datang ke sini. Beliau melihat koper di tangan saya lalu bertanya, "Kamu mau kemana tengah malam begini?" Suaranya rendah tetapi setiap kata seperti silet yang dingin. Saya berdiri mematung, tangan masih mencengkeram gagang koper, buku-buku jari saya memutih. Saya menjawab dengan gemetar, "Citra mau pulang ke rumah ibu beberapa hari." Ibu mertua masuk, menatap saya lalu bertanya dengan nada sinis, "Memangnya rumah ini hotel? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu?" Saya menelan ludah yang pahit. Ibu mertua mendekat, matanya tidak lepas dari koper tua itu. Saya menarik napas dingin lalu menjawab dengan tegas, "Saya mau pergi kemana itu hak saya, ibu tidak punya hak untuk melarang, dan ada satu hal lagi yang mau saya katakan. Emas pernikahan saya, tolong ibu kembalikan. Itu emas dari orang tua saya, dari bude, paman, dan om dari pihak keluarga saya, yang diberikan khusus untuk saya. Saya berhak mengambilnya kembali." Ibu mertua mengerutkan kening sejenak lalu berkata, "Hebat ya. Sekarang sudah berani menagih emas. Kalau begitu saya beritahu kamu sekalian. Emas itu sudah saya jual semua, tidak ada lagi, jadi jangan ditagih." Telinga saya berdengung, kepala pusing. Saya tergagap, suara saya serak karena syok. "Dijual? Sudah dijual, Bu?" "Betul. Dijual untuk keperluan rumah, bayar biaya pernikahan, dan pengeluaran lain. Rumah ini memberimu makan dan tempat tinggal sejak kamu datang, memangnya tidak butuh uang?" Saya mendengarnya berkata dengan begitu enteng. Seluruh tubuh saya gemetar, air mata tumpah tak tertahankan. "Tapi ibu kan sudah mengambil gaji saya dan Mas Bagus." Ibu mertua mengangkat bahu. "Tidak cukup.
Saya langsung menoleh ke Bagus. Dia sudah duduk entah sejak kapan. Suara saya menekan. Ini maksudnya apa? Kenapa Mas bilang ibu hanya menyimpankannya? Wajah Bagus pucat pasi, matanya menatap lantai, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak menjawab saya, tetapi keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Saya tertawa, senyum yang aneh dan pahit. Ternyata kalian berdua memang satu komplotan untuk menipuku. Bagus mendengar itu, wajahnya memerah padam, dia mendesis. Berani kamu bicara seperti itu padaku? Siapa yang kamu bilang menipu? Saya menatapnya lama dan tidak menjawab. Untuk pertama kalinya saya melihat dengan jelas siapa sebenarnya pria yang pernah saya cintai, yang pernah saya percayakan seluruh hidup saya. Dia begitu pengecut sampai menyakitkan. Tepat saat itu, ayah mertua tiba-tiba muncul. Beliau melirik saya, lalu berkata, "Kamu mau pergi kemana? Pergilah. Tapi jangan menjelek-jelekkan keluarga ini, jangan sampai kami dicap menelantarkan menantu. Tapi saya beritahu kamu, sekali pergi jangan harap bisa kembali. Nanti kamu baru tahu tidak ada tempat sebaik di rumah ini." Saya menatap lurus ke matanya lalu tertawa. Kalau sebaik ini, sepertinya saya tidak berani menerima berkahnya, Pak. Ibu mertua mendengar itu, menggeretakkan gigi dan menarik koper dengan kasar dari tangan saya. Beliau berkata dingin, "Kamu mau bawa apa pergi? Barang-barang di sini semua saya yang beli, jangan coba-coba kamu bawa apapun." Saya melepaskan tangan, tidak mau berdebat lagi. Saya hanya membawa tas kecil berisi dokumen dan ponsel. Sebelum melangkah keluar, saya berbalik untuk terakhir kalinya dan berkata perlahan dan jelas, "Saya pergi karena saya sudah tidak tahan lagi, bukan karena saya tidak tahu aturan atau tidak sopan. Tolong kalian ingat itu." Ibu mertua menatap saya, matanya sedingin es. "Keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi." Saya mengangguk, saya juga tidak berniat untuk kembali. Gerbang besi yang berat tertutup di belakang saya. Berdiri di luar gerbang, angin malam menampar wajahku. Dingin. Perutku terasa kram karena tegang dan lelah. Aku memanggil taksi dan naik menuju rumah. Duduk di kursi belakang, aku menoleh ke belakang, melihat rumah yang masih terang benderang itu. Tempat itu pernah menjadi keluarga impianku, sekarang hanya tersisa kenangan pahit. Mobil melaju, meninggalkan rumah itu perlahan-lahan di kegelapan malam. Ibuku menyambutku pulang tanpa sepatah kata pun celaan. Beliau menunggu di ujung gang di bawah lampu jalan yang kekuningan, sweater tuanya sudah usang, rambutnya yang beruban diikat rapi. Saat taksi berhenti, ibu tidak banyak bicara, hanya diam-diam mendekat, membuka pintu mobil, dan dengan lembut mengambil tas kecil dari tanganku. Tangan beliau gemetar saat menyentuh bahuku. Tetapi beliau hanya berkata pelan, "Masuk, nak, di luar dingin." Rumah yang akrab ini, kecil dan tua dengan genting berlumut, halaman berubin retak, saat ini justru membuatku merasa begitu damai. Bau asap dari dapur kayu bakar yang samar. Bau tanah lembab setelah hujan sore. Bau buku-buku tua di rak kayu. Semuanya begitu akrab dan dekat. Di sini aku bisa menangis tanpa dianggap membuat keributan, bisa berbaring di tempat tidur lamaku, tanpa ada yang mengetuk pintu menyuruh bangun pagi. Ibu membereskan kamar kecilku yang dulu, spray hangat yang baru dicuci, bantal empuk tambahan, beberapa baju hamil longgar digantung di gantungan. Beliau tidak bertanya macam-macam, hanya diam-diam bekerja, sesekali menatapku dengan mata merahnya. Aku tahu ibu khawatir, tahu ibu sakit hati, tetapi beliau tetap diam. Keheningan itu lebih berharga dari 1000 nasihat. Hari-hari pertama, ibu merawatku dari makan hingga tidur. Setiap kali aku mual hingga pucat, berbaring meringkuk di tempat tidur, ibu diam-diam ke dapur memasak bubur encer dengan sedikit daun bawang dan merica, membawanya ke samping tempat tidur, meletakkannya dengan lembut di meja kecil, lalu duduk di samping mengelus punggungku. Tidak memaksa makan, tidak menyalahkan, hanya berkata pelan, "Makan semampunya saja. Mau makan apa bilang saja nanti ibu buatkan." Setiap kali aku lelah dan berbaring, ibu hanya duduk di samping memegang tanganku, mengelusnya lembut seperti saat aku masih kecil. Beliau tidak bertanya tentang keluarga suami,
Tidak bertanya apakah bagus menelepon, tidak bertanya apakah aku berniat kembali. Beliau hanya diam-diam mengamati dan aku tahu ibu melihat semuanya, melihat luka mendalam yang menggerogotiku sedikit demi sedikit. Aku tahu ibu sangat sedih, tetapi ibu adalah orang yang paling mengerti aku di dunia ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan ritme hidup baru. Bangun sedikit lebih siang saat tubuh masih lelah, makan saat benar-benar lapar, beristirahat saat butuh. Aku masih mual parah. Serangan mual yang bertubi-tubi membuatku harus berlari ke kamar mandi berkali-kali dalam sehari. Masih lelah luar biasa sampai hanya untuk duduk saja terasa pusing. Masih terjaga di malam hari karena kram dan kerinduan samar akan sebuah keluarga yang pernah menjadi mimpi indah. Tapi setidaknya di sini tidak ada perasaan tertekan hingga sesak napas, tidak ada kontrol dingin setiap detiknya seperti saat masih di rumah bagus. Tidak ada lagi ketukan pintu yang bertubi-tubi pukul 5 pagi, tidak ada lagi tatapan tajam yang mengawasi setiap gerak-gerik, tidak ada lagi keharusan menelan air mata hanya karena takut dibilang manja. Selama beberapa bulan aku pulang ke rumah ibu, Bagus sama sekali tidak mengirim pesan atau menelepon. Awalnya aku pikir dia akan mencoba menghubungiku, akan minta maaf, akan membujukku kembali, tetapi semua itu tidak terjadi. Aku memutuskan untuk meneleponnya untuk membicarakan proses perceraian. Setelah beberapa kali dering, dia mengangkat telepon. Tetapi sebelum aku sempat bicara, dia sudah memotong dengan suara kering dan asing. "Kamu sedang apa? Jangan memperbesar masalah lagi. Sudah kubilang, ibuku itu khawatir padamu, khawatir pada kita. Makanya begitu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mengerti kan?" Aku terdiam. Kata-kata yang ingin kuucapkan tertahan. Dia juga tidak bicara lagi. Hanya terdengar helaan napas berat dari seberang sana, lalu suara telepon ditutup. Aku duduk termangu menatap ponsel di tangan. Hatiku dingin. Aku tahu Bagus tidak akan berubah. Dia sudah terlalu terbiasa dengan kontrol keluarganya, terlalu terbiasa untuk diam dan patuh. Sedangkan aku, seberapapun aku pernah mencintainya, aku tidak bisa terus hidup dalam sangkar itu. Keheningannya, sikap acuh tak acuhnya yang dingin itu seperti angin musim dingin yang meniup hidupku, membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Apakah aku masih mencintainya? Aku harus bangkit, harus menentukan hidupku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menelepon ibu mertua. Aku tahu jika ingin semuanya jelas, ingin memutuskan hubungan sepenuhnya, aku harus bicara langsung dengannya. Aku menekan nomor, tanganku sedikit gemetar. Setelah beberapa kali dering, beliau mengangkat. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Hari ini saya telepon untuk memberitahu ibu tentang perceraian saya dan Mas Bagus." Ibu mertua diam sangat lama di seberang sana, lalu beliau bersuara dengan nada dingin. "Saya dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Soal cerai, terserah kamu, jangan sampai nanti menyesal saja. Keluarga saya memang sial sekali mendapatkan menantu sepertimu." Aku diam tidak menjawab, lalu menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Aku duduk di sana menatap keluar jendela di mana matahari senja mulai terbenam, meninggalkan sisa-sisa cahaya terakhir di halaman kecil. Hatiku terasa berat, tetapi juga anehnya lega. Aku tahu sejak saat itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku telah memilih jalan ini, meskipun di depan ada kesepian dan kesulitan. Kabar keputusanku untuk bercerai akhirnya sampai ke telinga kerabat kedua belah pihak. Bude Tuti adalah orang pertama yang datang untuk menasihatiku. Suaranya penuh dengan nada menyalahkan. "Kamu ini juga keras kepala sekali, Nak. Suami istri mana yang tidak pernah ada masalah? Kamu itu perempuan, harusnya tahu diri dan mengalah. Mana ada baru menikah belum setahun sudah minta cerai begini, rusak namanya. Nanti orang luar lihat, malah menyalahkan ibumu tidak bisa mendidik anak. Kamu keras kepala terus, nanti kalau mau menyesal juga sudah tidak bisa." Keluarga mereka itu terpandang dan punya uang, banyak yang mau masuk ke sana tidak bisa. "Kamu sudah dapat tapi tidak bisa menjaga. Nanti jadi janda punya anak, siapa yang mau?" Aku diam, tenggorokan terasa pahit, suara Bude Tuti terus berdengung di telingaku.
Kamu tinggal terus sama ibumu begini juga tidak baik, Nak. Nanti kalau ibumu sudah tua dan sakit-sakitan, baru kamu tahu rasanya susah. Si Bagus itu anak tunggal, kamu sabar sedikit. Nanti kalau orang tuanya meninggal, seluruh harta itu kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Keluarga mereka itu berada, kalau kamu tinggalkan. Nanti kamu menyesal tidak akan sempat. Aku mendengarnya dan hatiku semakin dingin. Aku tidak mengerti. Mereka tidak tahu sudah berapa lama aku menahan, sudah berapa lama aku diam menelan air mata, hanya demi status menjadi istri di keluarga terpandang dan kaya itu. Mereka tidak mengerti harga yang harus kubayar di bawah kontrol yang begitu ketat. Aku berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajah ke dalam, suaraku dingin. Sudah, Bude pulang saja. Hari ini saya lelah. Bude Tuti melihat sikapku begitu, langsung pulang dengan wajah masam, mulutnya masih bergumam. Ya sudah, terserah kamu. Nanti kalau susah jangan mengeluh sama siapa-siapa. Ibuku mungkin juga harus menahan nasihat-nasihat dari kerabat, maka suatu sore saat matahari kuning pucat menyinari jendela, aku sedang duduk termenung di kamar, beliau masuk dan duduk di samping tempat tidur. Beliau menatapku, suaranya serius. Nah, ibu rasa kamu sudah cukup dewasa, cukup kuat untuk menentukan hidupmu sendiri. Tapi ibu mau kamu tahu, tidak semua orang sanggup menanggung akibat dari keputusan ini. Menjadi orang tua tunggal, membesarkan anak sendirian itu tidak mudah. Ibu. Aku tercekat, air mata tumpah. Citra tidak mau hidup di dalam sangkar itu lagi. Kalau ibu anggap Citra lemah, Citra minta maaf, tapi Citra tidak bisa kembali. Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya diam-diam duduk di sampingku, meletakkan tangannya di atas tanganku, mengelusnya lembut seperti saat aku masih kecil. Lalu beliau berbisik, suaranya bergetar. Ibu hanya ingin kamu benar-benar bahagia. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada di sini. Cinta tanpa syarat dari ibu adalah satu-satunya hal yang membuatku tenang di tengah badai, adalah hal yang paling kubutuhkan saat ini. Dan dukungan tanpa syarat itulah yang memberiku kekuatan untuk memulai kembali, tidak hanya kembali bekerja sebagai guru, tetapi juga langkah pertama untuk menemukan diriku kembali. Aku kembali bekerja di sekolah lama. Hari-hari pertama berdiri di depan kelas, melihat ruang kelas yang akrab, papan tulis yang masih ada sisa-sisa kapur lama, suara anak-anak yang riuh seperti dulu, mataku tiba-tiba terasa perih. Saat mata-mata jernih itu menatapku, saat mereka tertawa dan bertanya, "Bu Guru, hari ini sudah sehat? Kemarin ibu sakit, kami kangen sekali." Aku tiba-tiba sadar, inilah tempatku yang sebenarnya. Bukan rumah 3 lantai yang megah seperti penjara, melainkan ruang kelas kecil ini. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, bisa mengajar, bisa dicintai tanpa ikatan. Aku tidak lagi harus menahan segala paksaan. Perasaan bebas ini tidak hanya datang dari meninggalkan rumah mertua, tetapi lebih dalam, datang dari dalam diriku sendiri, dari kenyataan bahwa aku akhirnya berani hidup untuk diriku sendiri. Akhir pekan, aku meluangkan waktu pergi ke pasar membeli perlengkapan bayi. Beberapa set pakaian bayi yang mungil, popok, botol susu. Aku mendekorasi ulang kamar kecilku menjadi rumah kami, memasang tirai berwarna krem, menambahkan meja kecil di dekat jendela untuk membaca buku, meletakkan pot tanaman hijau kecil di ambang jendela. Saat senggang, aku akan berjalan-jalan di taman dekat rumah, duduk di bangku menghirup udara segar, melihat anak-anak berlarian, mendengarkan suara daun berdesir. Hal-hal kecil yang dulu saat di rumah mertua tidak pernah berani kupikirkan. Karena setiap kali aku ingin pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, harus mendapat izin dari ibu mertua. Dan biasanya, beliau akan menolaknya mentah-mentah dan memberiku setumpuk pekerjaan agar aku tidak punya waktu luang. Suatu sore saat aku sedang menyiapkan makan malam sederhana, Bagus mengirim pesan. "Bisa kita bertemu sekali saja?" Aku minta maaf, aku salah. Aku memegang ponsel, membaca pesan itu berulang kali, tetapi hatiku tidak merasakan apa-apa. Aku memutuskan untuk tidak membalas. Aku tidak membalas pesan Bagus bukan karena amarah yang masih membara, juga bukan karena masih ada sisa-sisa perasaan,
Hanya saja aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengannya. Ruang kosong yang pernah ia tempati di hatiku kini telah terisi oleh hal-hal lain. Tawa riang murid-muridku, pelukan hangat ibu setiap malam, dan juga tendangan yang semakin kuat di dalam perutku, semua itu adalah pengingat bahwa aku tidak boleh lemah lagi. Tapi Bagus tidak menyerah. 3 hari kemudian, pada suatu sore hujan gerimis, aku sedang duduk mengoreksi pekerjaan di ruang tamu ketika mendengar suara gerbang besi berderit. Ibuku keluar untuk membuka dan terdiam. Aku mendengar dengan jelas suara ibu, "Kamu kesini mau apa?" Aku meletakkan pulpen, jantungku berdebar kencang. Bagus masuk, jas hujannya basah kuyup, rambutnya lengket di dahi. Dia tampak lebih kurus, lingkaran hitam di bawah matanya pekat, matanya menatapku, bukan tatapan acuh tak acuh seperti dulu, melainkan tatapan seseorang yang mencoba mempertahankan sesuatu yang akan lepas dari genggaman. Suaranya serak, "Boleh aku masuk?" Ibuku berdiri menghalangi pintu, tak bergerak. Aku perlahan berdiri, tanpa sadar meletakkan tangan di perut seolah ingin melindungi anakku. Kita sudah tidak punya apa-apa untuk dibicarakan lagi, tapi aku tidak mau jadi orang yang picik. "Masuklah." Bagus masuk, sepatunya penuh lumpur, meninggalkan jejak panjang di lantai. Dia duduk di kursi, kedua tangannya saling bertaut, gemetar. Keheningan berlangsung lama, menyesakkan. Akhirnya dia angkat bicara, suaranya pecah. "Aku sudah bicara dengan ayah dan ibu. Aku bilang akan membawamu pulang, akan tinggal terpisah. Aku bilang kalau tidak ada kamu dan anak kita, aku tidak akan tinggal di rumah itu lagi." Aku tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Lalu kenapa tidak kamu lakukan lebih awal? Kenapa harus menunggu sampai aku pergi, menunggu sampai aku menandatangani surat cerai baru mengatakan itu semua?" Bagus menunduk, suaranya pelan seperti bisikan. "Ibuku. Ibuku bilang kalau aku pindah, berarti putus hubungan dengannya. Ayahku bilang akan mencoretku dari keluarga, tidak akan mengakui cucunya. Aku takut kehilangan segalanya." Aku menatapnya lama. Hatiku tidak lagi sakit, hanya ada kelelahan yang mendalam. "Jadi kamu memilih kehilangan aku dan anak kita untuk mempertahankan keluargamu. Lalu sekarang kenapa kamu datang lagi ke sini?" Bagus tiba-tiba mengangkat kepala, matanya merah. "Bukan begitu. Aku cinta kamu. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Aku pengecut, aku tahu, tapi sekarang aku siap mengorbankan segalanya. Beri aku kesempatan. Kita mulai dari awal. Aku akan menjaga kamu dan anak kita. Aku akan melindungimu. Ibuku sudah tua, nanti juga beliau akan berubah." Aku tertawa, tawa kering yang pahit. "Kamu mau aku menunggu sampai kapan? Sampai kapan ibumu akan berubah? Atau kamu mau aku menahan semua penderitaan dan penghinaan seperti dulu, beberapa puluh tahun lagi? Baru tinggal dengan ibumu beberapa bulan saja aku sudah hampir gila. Kalau tinggal puluhan tahun lagi, kurasa yang akan pergi duluan adalah aku, bukan dia." Bagus memegangi kepalanya dengan lelah. "Aku salah? Bisakah kamu, demi anak kita, agar dia punya seorang ayah, bertahan sedikit lagi?" Aku menatap pria yang duduk di hadapanku. Pria yang pernah menjadi suamiku, pernah menjadi mimpiku, kini hanya sosok asing. Aku perlahan berdiri, suaraku anehnya tenang. "Pulanglah. Jangan datang ke sini lagi. Proses perceraian juga sudah selesai. Soal anak, kamu tidak perlu khawatir, aku bisa membesarkannya sendiri." Bagus mengangkat kepala, air matanya mengalir. Kamu benar-benar tidak memberiku kesempatan sama sekali?" Aku menatap lurus ke matanya. "Setiap kata jelas, aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Tapi balasannya hanya keheningan pengecutmu." Ibuku mendekat, dengan lembut membantu Bagus berdiri. Beliau tidak memarahi, tidak menyalahkan, hanya berkata pelan, "Sudah, pulanglah, hujannya deras." Bagus melangkah gontai ke pintu. Sebelum pergi, dia berbalik untuk terakhir kalinya, suaranya serak. "Kamu tidak akan menyesal?" Aku tidak menjawab, hanya diam-diam menatapnya menghilang di balik gerbang besi dalam tirai hujan yang putih. Pintu tertutup, hujan masih turun dengan deras. Aku duduk di kursi,
tangan memeluk perut, merasakan tendangan kuat dari anakku. Setelah Bagus pergi di tengah hujan itu, kupikir semuanya benar-benar sudah berakhir. Aku kembali bekerja, menjalani pagi yang tenang bersama ibu, dan malam-malam panjang memeluk perut sambil berbisik pada anakku. Hidup perlahan-lahan stabil meskipun masih ada mual di akhir kehamilan yang membuatku sangat lelah. Aku berusaha menjaga kesehatan, periksa rutin, mengikuti nasihat dokter untuk banyak istirahat dan makan yang cukup. Kupikir, asal anakku lahir sehat, semua penderitaan di masa lalu akan sirna. Tapi takdir tidak membiarkanku tenang. Pada minggu ke-34 kehamilan, suatu sore saat aku sedang mengoreksi pekerjaan di rumah, tiba-tiba perutku sakit luar biasa. Bukan kontraksi ringan seperti sebelumnya, tapi rasa sakit yang melilit dari perut bawah hingga punggung, disertai pusing dan mual. Aku berusaha berpegangan pada kursi sambil memanggil ibu. Ibu berlari keluar, wajahnya pucat pasi melihatku meringkuk, keringat bercucuran. "Nak, sakit sekali Bu." Ibu buru-buru memanggil taksi dan membawaku ke rumah sakit bersalin terdekat. Di perjalanan, aku menahan sakit sambil menggigit bibir, tangan memeluk erat perut, rasanya seperti ada sesuatu yang merobek dari dalam. Dokter segera melakukan pemeriksaan darurat. Tekanan darah melonjak tinggi, protein dalam urin positif, seluruh tubuh bengkak. Semua adalah tanda-tanda preeklamsia berat. Janin mengalami gawat janin akut karena plasenta sebagian terlepas, kekurangan oksigen parah. Aku harus segera menjalani operasi caesar darurat. Di ruang operasi, aku terbaring di sana, mati rasa dari dada ke bawah karena anestesi spinal, air mata mengalir tak tertahankan. Dokter berkata cepat, "Janin dalam kondisi kritis, kami harus menyelamatkan bayinya dulu." Aku hanya bisa mengangguk, berdoa agar anakku selamat. Tangisan lemah terdengar setelah beberapa menit. Seorang bayi laki-laki mungil, hanya seberat 1,8 kilogram, kulitnya pucat, harus segera dimasukkan ke dalam inkubator bayi prematur, dibantu dengan ventilator. Anakku, bayi yang telah kubela selama berbulan-bulan, lahir prematur, harus dirawat di rumah sakit anak selama lebih dari 2 bulan. Hari-hari pertama, dokter berkata risikonya tinggi. Paru-parunya belum berkembang sempurna, rentan gagal napas, infeksi, dan keterlambatan perkembangan otak karena kekurangan oksigen yang lama di dalam kandungan. Setiap hari aku datang ke rumah sakit, duduk di samping inkubator menatap anakku, tangan gemetar mengelus dari balik kaca, air mata tak henti-hentinya menetes. Aku menyalahkan diriku sendiri, kenapa aku tidak lebih kuat? Kenapa stres, tekanan, dan mual parah selama berbulan-bulan itu mendorong anakku ke kondisi ini? Ibu memelukku sambil menangis. "Jangan salahkan dirimu, Nak, kamu sudah berusaha sekuat tenaga." Tetapi kabar tentang cucu laki-laki prematur yang kritis dengan cepat sampai ke telinga keluarga suamiku. Awalnya mereka diam. Lalu suatu pagi ibu mertua menelepon ibuku, suaranya masih mencoba angkuh. "Cucu saya bagaimana kabarnya? Kenapa tidak memberitahu kami?" Ibuku menjawab dengan dingin, "Baru sekarang Anda ingat cucu? Siapa yang saat anak saya mual sampai lemas, masih dipaksa mengerjakan semua pekerjaan rumah, dikontrol setiap makan dan tidurnya? Berkat keluarga Anda juga anak saya lahir prematur. Anda sudah puas?" Ibu mertua terdiam. Tetapi beberapa hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit. Ayah mertua, ibu mertua, dan Bagus. Mereka berdiri di luar inkubator menatap anakku, wajah mereka pucat. Bayi laki-laki mungil itu, penuh dengan selang, suara ventilator berbunyi teratur. Ibu mertuaku menjerit, "Ya Tuhan, cucuku, kenapa bisa begini? Ibunya ini bagaimana sampai cucuku jadi seperti ini?" Inilah akibatnya melawan dan pergi dari rumah. Sekarang baru sadar, kan? Aku menatapnya, suaraku tenang tapi dingin menusuk tulang. "Anda tahu, stres berkepanjangan, preeklamsia. Semuanya berawal dari hari-hari aku tertekan di rumah Anda. Aku mual parah sampai muntah cairan empedu, tapi tidak boleh istirahat, tidak boleh makan makanan bergizi, dan tetap harus bangun jam 5 pagi mengerjakan pekerjaan rumah. Aku sudah mencoba bertahan, karena kupikir itu kewajiban sebagai menantu.
Sekarang anakku lahir prematur, paru-parunya lemah, otaknya berisiko rusak. Anda puas? Anda masih punya muka datang ke sini dan menyalahkan orang lain? Ibu mertua melihatku begitu marah, langsung terdiam. Bagus berdiri di sampingnya, matanya merah, tidak berani mengangkat kepala. Ayah mertua menghela napas berat. Untuk pertama kalinya, beliau bicara padaku, kami akan menanggung semua biaya rumah sakit untuk cucu kami. Dan emas pernikahan akan kami kembalikan penuh, ditambah sejumlah uang untukmu membesarkan anak. Aku menggeleng. Aku hanya akan mengambil kembali emas yang diberikan keluargaku. Sisanya, silakan kalian simpan. Aku juga tidak mau ada urusan apapun lagi dengan keluarga kalian. Silakan kalian pulang. Mereka pergi dalam diam. Sejak itu, mereka tidak berani datang ke rumah sakit lagi, hanya mengembalikan emas itu melalui ibuku. Tapi uang tidak bisa menyembuhkan luka. Anakku, setelah 2 bulan baru boleh pulang dari rumah sakit, masih harus kontrol rutin, fisioterapi untuk perkembangan motorik, dan pemantauan psikologis karena risiko gangguan perilaku lebih tinggi dari anak normal. Setiap malam melihatnya tidur di boks bayi, aku memeluknya sambil menangis dalam hati. Aku tidak lagi membenci siapapun, hanya kasihan pada anakku yang harus menanggung akibat dari kesalahan orang dewasa. Keluarga suamiku sekarang mungkin hidup dalam penyesalan. Cucu yang rapuh. Anak laki-laki mereka kehilangan istri dan anak, keluarga hancur karena kontrol ketat mereka sendiri. Sedangkan aku telah belajar pelajaran paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan dan kebebasan ibu dan anak. Aku akan membesarkan anakku dengan cinta kasih, tanpa paksaan, tanpa kontrol. Dia akan tahu bahwa ibunya telah berjuang agar dia bisa bernapas, bisa hidup, dan ibunya tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggutnya lagi. Tahun-tahun berlalu secepat hembusan angin, anakku, Dava, tumbuh sehat dan ceria, melampaui semua kekhawatiran di hari-hari pertamanya yang prematur. Dokter pernah memperingatkan tentang risiko keterlambatan perkembangan, tetapi mungkin cinta dan perawatan tulus kami berdua telah menang. Dava cepat bicara, berlari ke sana kemari, dan paling suka saat pulang sekolah, berlari ke pelukanku sambil berseru, "Ibu, hari ini Dava dipuji Bu Guru jago matematika." Aku masih mengajar di sekolah yang sama, sekarang sudah menjadi guru tetap. Setiap hari menjemput Dava, melihatnya membawa tas sekolah kecil sambil berlari-lari di sampingku, hatiku dipenuhi kedamaian. Hidup kami tidak kaya, tetapi cukup. Rumah kecil ibu kini sudah direnovasi, ada sudut belajar khusus untuk Dava, dan ada pohon mangga di halaman belakang, yang buahnya suka ia petik. Tidak ada lagi yang mengontrol jam. Tidak ada lagi yang mengawasi setiap suap makanan. Tidak ada lagi perasaan tertekan hingga sesak napas. Hanya ada tawa. Suara Dava memanggil ibu, dan malam-malam kami berdua membaca buku di bawah lampu kuning yang hangat. Soal bagus, kabar tentangnya sampai ke telingaku melalui cerita-cerita samar dari kerabat. Dia menikah lagi 2 tahun setelah kami bercerai. Istri barunya katanya juga dari keluarga berada, tetapi kehidupan pernikahan mereka tidak seindah kelihatannya. Kabar angin mengatakan Bagus menjadi pemarah dan mudah tersinggung. Dan dalam satu pertengkaran hebat dengan istrinya, dia mendorong Buwati hingga harus dirawat di rumah sakit. Aku mendengarnya tanpa sedikit pun rasa senang, hanya ada kesedihan yang samar. Lingkaran setan kontrol dan kekerasan akhirnya kembali pada mereka sendiri. Buwati beberapa kali mencoba datang ke rumahku. Pertama kali saat Lebaran, membawa parsel dan amplop tebal, dengan suara bergetar meminta bertemu cucunya. Ibuku berdiri menghalangi pintu dengan dingin. "Pulanglah, Citra tidak mau bertemu. Cucumu juga tidak perlu tahu dia punya nenek dan kakek seperti kalian." Beliau menangis, bersujud memohon, tapi aku hanya berdiri di balik pintu dengan dingin. Lain waktu beliau masih datang, lebih diam-diam, berdiri di luar gerbang menatap ke halaman, lalu pergi saat melihatku tidak keluar. Aku tidak lagi membencinya, tapi juga tidak bisa memaafkan. Luka itu terlalu dalam, dan aku tidak ingin Dava tumbuh dengan penyesalan atau dendam. Kadang-kadang, saat aku menjemput Dava pulang sekolah,
Aku sekilas melihat dua sosok yang kukenal berdiri di balik pohon flamboyan tua dekat gerbang sekolah. Pak Hartono, punggungnya lebih bungkuk dari dulu, dan Bu Wati dengan rambut yang memutih. Keduanya berdiri diam, mata mereka mengikuti Dava yang sedang berlari-lari dengan teman-temannya. Mereka tidak berani mendekat, hanya berdiri di sana, diam-diam menatap cucu mereka. Dava, dengan polosnya tidak tahu apa-apa, masih memegang tanganku sambil tertawa ceria. Aku tidak menoleh ke belakang, hanya menggenggam tangan anakku lebih erat, melangkah lebih mantap. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar menyesal? Apakah di malam-malam saat Bu Wati dirawat di rumah sakit, saat Pak Hartono duduk sendirian di rumah 3 lantai yang dingin itu, mereka teringat hari-hari saat mereka mendorong menantu dan cucunya keluar dari hidup mereka hanya demi menjaga aturan dan gengsi? Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu lagi. Hidup kami berdua sekarang sederhana tetapi utuh. Dava tumbuh dalam cinta tanpa syarat. Boleh menangis saat sedih, boleh tertawa saat senang, boleh berkata tidak saat tidak mau. Aku mengajarkan padanya bahwa keluarga bukanlah tempat untuk saling mengontrol, tetapi tempat untuk saling melindungi dan menghormati. Dan seberapapun menyakitkannya masa lalu, masa depan selalu menjadi milik mereka yang berani melangkah maju. Di bawah rindangnya pohon flamboyan yang merah menyala setiap musim kemarau, aku dan Dava berjalan pulang bersama. Angin bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang wangi. Pemirsa sekalian, kisah hari ini berakhir di sini. Jika Anda menyukai cerita ini, dukung channel kami dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermakna berikutnya. Setiap dukungan dan komentar dari Anda adalah sumber semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan lebih banyak cerita yang menarik dan relevan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.